pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM menimbulkan banyak pertanyaan. Pertanyaan yang sering muncul kemudian menjadi bahan diskusi di berbagai kesempatan termasuk di grup-grup WhatsApp, sehingga kemudian Balai Besar Guru Penggerak atau BPGP Provinsi Jawa Tengah merespon kondisi ini dengan menyiapkan portal khusus untuk menampung pertanyaan sekaligus memberikan jawaban mengenai pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah tahun 2024 melalui platform Merdeka Mengajar. Seperti yang sudah kita ketahui, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah baru saja meluncurkan portal helpdesk dan respon atau jawaban pengelolaan kinerja BPGP Provinsi Jawa Tengah. Portal helpdesk dan juga jawaban ini tentu saja menjadi solusi atas berbagai pertanyaan yang sering disampaikan. Jika kita memiliki pertanyaan terkait dengan pengelolaan kinerja tahun 2024 bagi guru dan kepala sekolah, kita tinggal fokus ke menu ajukan pertanyaan atau kendala yang ada di bagian portal ini. Tinggal kita klik saja, maka kita nanti akan dibawa ke form pengisian ya helpdesk yang berupa kendala atau pertanyaan seputar pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Silakan diisi data yang kita miliki sampai dengan nanti tuliskan juga pertanyaan atau kendala yang kita hadapi ketika mengerjakan pengelolaan kinerja 2024 ini. Kalau sudah, nanti tinggal klik kirim. Semua pertanyaan yang masuk kemudian akan bisa kita lihat jawabannya di menu respon atau jawaban yang ada di portal ini. Tinggal kita klik saja, maka kita nanti akan dibawa ke spreadsheet di mana di situ ada kolom pertanyaan dan juga ada kolom jawaban yang sudah diberikan secara resmi oleh Balai Besar Guru Penggerak atau BPGP Provinsi Jawa Tengah. Apa saja pertanyaan yang sering muncul terkait dengan pengelolaan kinerja 2024? Kali ini kita akan merangkum 4 pertanyaan yang sering disampaikan mengenai pengelolaan kinerja 2024. Pertanyaan yang pertama yang sering disampaikan adalah jika RHK yang sudah dibuat ya oleh guru kemudian itu sudah disetujui oleh atasan, apakah bisa diganti? Jadi guru membuat RHK kemudian diajukan ke kepala sekolah, lalu kepala sekolah sudah menyetujui RHK itu. Apakah kemudian kalau RHK-nya sudah disetujui kepala sekolah masih bisa diedit, masih bisa diubah oleh guru yang bersangkutan? Ternyata kalau kita lihat jawaban dari BPGP terkait pertanyaan tersebut adalah rencana yang sudah disetujui oleh atasan itu tidak bisa diubah. Sehingga ini berbeda dengan SKP atau e-kinerja 2023, di mana ketika SKP sudah disetujui, atasan masih bisa mengembalikan ke draft sehingga pegawai masih bisa mengubah rencana hasil kerja atau RHK yang dia lakukan di tahun tersebut. Nah, di 2024 ini rencana yang sudah disetujui oleh atasan tidak bisa diubah. Oleh karena itu pastikan RHK yang disusun oleh guru ini itu sudah didiskusikan, sudah dialogkan dengan kepala sekolah atau pimpinan sehingga RHK tersebut tidak perlu kita edit lagi. Pertanyaan berikutnya yang sering disampaikan yaitu adalah aksi nyata yang dibuat tahun 2023. Apakah bisa digunakan untuk bukti dukung RHK 2024 ini? Ya, jadi punya aksi nyata, punya sertifikat di PMM begitu tahunnya 2023. Apakah bisa digunakan untuk bukti dukung RHK 2024? Mungkin pertanyaan serupa pendidikan guru penggerak yang sudah selesai di tahun 2023 ataupun diklat yang sudah selesai di tahun 2023, apakah bisa digunakan untuk bukti dukung RHK 2024? Dan ternyata jawaban dari Balai Besar Guru Penggerak adalah tidak bisa digunakan. Pengembangan kompetensi yang dipertimbangkan pada penilaian kinerja ini adalah yang dilaksanakan dalam semester berjalan.
Artinya pengembangan kompetensi itu dilakukan di tahun 2024 dan bukti dukungnya tentu saja diperoleh di tahun 2024 ini. Pertanyaan berikutnya yang sering disampaikan yaitu adalah RHK meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Sebagai bukti dukung, sertifikat ini dikeluarkan oleh siapa? Ya, jadi salah satu RHK itu memang ada yang tertera meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik. Nah, pertanyaan itu sertifikatnya itu dikeluarkan oleh siapa? Maka jawaban dari BPGB adalah tentu saja oleh komunitas belajar penyelenggara kegiatan berbagi praktek baik. Jadi yang menerbitkan sertifikat adalah penyelenggaranya, ya, komunitas yang menyelenggarakan kegiatan berbagi praktek baik tersebut, atau dari lembaga yang menyelenggarakan. Prinsipnya adalah dari penyelenggara. Kemudian ada lagi pertanyaan, mohon info tentang sertifikat bukti dukung selain dari pelatihan PMM. Kalau pelatihan PMM sangat jelas, sertifikatnya dari kementerian, ya, sertifikat tiap topik langsung bisa kita unduh. Pertanyaannya, kalau sertifikat bukti dukung dari pelatihan yang selain PMM untuk dapat diakui, itu diterbitkan oleh siapa sertifikatnya? Kalau kita lihat jawaban dari BPGB setelah kita cek adalah disebutkan legalitas sertifikat sebagai bukti dukung yang diterima oleh pengelolaan kinerja platform Merdeka Mengajar ini dilakukan oleh pihak penyelenggara. Jadi kata kuncinya sertifikat diterbitkan oleh pihak penyelenggara atau yang memiliki tanggung jawab untuk mengesahkan bahwa peserta telah mengikuti dan mendapatkan hasil berupa sertifikat. Nah, BPGB juga mengingatkan, menegaskan, perlu diketahui sertifikat itu esensinya adalah tanda bahwa seseorang telah mengikuti suatu kegiatan. Artinya ya tentu saja yang bisa menerbitkan adalah si penyelenggara. Ya, sehingga karena sertifikat adalah tanda bahwa seseorang telah mengikuti suatu kegiatan yang diselenggarakan di bidang pendidikan dan atau lainnya yang relevan, ya, baik sebagai peserta maupun sebagai narasumber, maka yang perlu dipahami di sini adalah pihak penyelenggara yang lebih mengetahui siapa yang sebagai peserta dan siapa sebagai narasumber. Namun kemudian BPGB juga memberikan garis-garis besar mengenai sertifikat ini, disampaikan bahwa sejauh ini belum ada aturan baku legalitas sertifikat yang diatur regulasi. Namun pada umumnya sertifikat perlu memuat 1. Logo penyelenggara, 2. Judul kegiatan, 3. Nomor sertifikat, yang keempat nama penerima, 5. Status penerima dalam kegiatan sebagai peserta atau sebagai narasumber, yang keenam nama penyelenggara, yang ketujuh tempat dan tanggal kegiatan, dan yang kedelapan adalah tanda tangan dan stempel penyelenggara. BPGB juga menegaskan terkait izin oleh Kemendikbudristek, saat ini belum ada kebijakan khusus yang mengatur perizinan penyelenggara pelatihan. Namun dalam pegawai ASN, diklat perlu mendapatkan perizinan dari lembaga administrasi negara, misalkan pendidikan guru penggerak. BPGB juga menegaskan di sini jika pelatihan berbentuk seminar dan workshop atau sejenisnya yang diadakan oleh organisasi atau komunitas, hal tersebut belum diatur secara resmi oleh Kemendikbudristek. Demikian beberapa pertanyaan yang disarikan dari helpdesk dan respon jawaban pengelolaan kinerja yang dibuat oleh BPGB Provinsi Jawa Tengah. Untuk mengetahui lebih lanjut, silakan langsung kunjungi helpdesk dan respon jawaban tersebut pada link yang tertera di layar, dan juga bisa diakses melalui link yang ada di deskripsi video ini. Semoga bermanfaat.